Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang PHP atau singkatan dari PHP Hypertext Programming. Di sini kita akan membahas bagaimana membuat database, menyimpan data, mengupdate data, dan menghapus data di dalam halaman web tentunya dengan menggunakan codingan PHP dan database MySQL. Yang pertama kali kita jalankan aplikasi XAMPP-nya, lalu jalankan Apache dan MySQL dengan klik start. Ini silahkan diulangkan, lalu startkan juga bagian MySQL-nya untuk ke database. Ini silahkan di-allow akses juga. Setelah itu kita akan menggunakan text editor Sublime Text untuk membuat codingan. Untuk pemrograman PHP, kita menyimpan program ini di dalam file htdocs XAMPP. Yang pertama kali kita siapkan dulu folder di htdocs-nya. Silakan kita buka Windows Explorer-nya. Lalu buka lokasi penyimpanan htdocs atau instalasi dari XAMPP-nya. Biasanya kita menyimpannya di C. Kalau waktu menginstal menyimpan di D, silahkan dicek di D. Lalu buka bagian XAMPP. Lalu buka folder htdocs. Di sini kita buat foldernya dengan nama CRUD aja, CRUD. Jadi ini CRUD ini singkatan dari create, read, update, delete. Create siswa, folder CRUD siswa. Oke, kita buka. Jadi kita akan bekerja di dalam folder ini, di dalam CRUD siswa. Jadi di Sublime silahkan kita open folder yang kita buat tadi. Lokasinya di C, XAMPP, htdocs, lalu lokasinya ada di CRUD siswa. Select folder. Nah, di sini kita akan mengetikkan codingannya nanti. Kita akan menyimpan codingan PHP-nya di dalam CRUD siswa ini. Oke, yang pertama kali kita buat adalah file koneksi. Kita simpan saja di dalam folder XAMPP htdocs CRUD siswa. Kita simpan dengan nama koneksi.php. Silakan disimpan. Di sini kita membuat koneksi menggunakan MySQL ya. Yang pertama kita buat adalah membuat koneksi ke database yang kita buat tadi, ke database siswa, ke database CRUD siswa dengan nama tabel siswa. Kita buat koneksi ke database siswa dulu ya. Kita menggunakan tag PHP, buka tag PHP. Jangan lupa ditutup. Lalu di sini kita buat string koneksi sama dengan my query connect
Nah, ini ke bagian database yang kita buat tadi. Ini nama servernya localhost. Lalu nama usernya kita lihat dari file php-admin kita tadi. Di bagian sini kita bisa lihat nama user kita adalah root. Kita ketikkan nama usernya root, lalu password defaultnya itu kosong, jadi cukup petik 2 saja, tapi jangan kelupaan ya, karena ini defaultnya ini nama server, ini nama user, dan ini password, dan terakhir ini adalah nama database. Nama database yang kita buat tadi root siswa. Dan terakhir titik koma. Lalu setelah itu kita buat cek kondisinya. Cek kondisi atau kondisi koneksinya. Ini kita buat untuk kondisi kalau dia error, dia ada notif ya. Kalau dia berhasil terhubung ke database, kita abaikan saja. If my SQL connect _error, kalau kondisinya error, lalu kurung perawal, tampilkan bacaan echo koneksi database gagal, titik koma. Kalau kondisinya tidak berhasil terhubung ke database root siswa, maka akan muncul pesan error koneksi database gagal. Sekarang kita cek ya. Localhost root siswa /koneksi.php. Oh, di sini dia menangkap error ya. Oh iya, di sini ada tipe ya. Kita rubah. If my SQL connect. Oke, kita simpan lalu kita refresh lagi. Nah, sudah tidak ada pesan error lagi ya. Berarti sudah berhasil connect ke database root siswa. Sudah berhasil terhubung ke database root siswa. Nah, selanjutnya kita membuat tampilan form untuk inputan data dari tabel siswa ini. Membuat inputan NIS, nama, alamat, dan nomor HP. Di sini kita menggunakan sintak PHP. Kita buat file baru ya. File new. Kita simpan dengan nama index.php. Nah, di sini kita membuat tampilan utama atau form inputan data siswa tadi. Oke. Langsung saja kita ketikkan codingannya. Ini dokumennya kita buat dalam dokumen HTML saja.
Oke, di sini root siswa. Koma ini bagian tambah data. Di dalam body kita buat tulisan dulu ya. Kita buat judul dalam teks H2 atau heading, jangan lupa ditutup. Ini kita ketik root data siswa, kita tak ke depan, lalu kita enter ke bawah. DR ini untuk memberi jarak. Di sini kita sudah bisa menjalankan di browser. Oke, kita ketikkan di sini localhost root siswa, enter. Nah, di sini sudah ada bacaan root data siswa. Selanjutnya kita akan membuat form untuk inputan. Kita menggunakan form. Untuk membuat rapi, kita gunakan di dalam tabel saja. Nah, TR ini membuat baris. Di dalam TR ada TD, nis, lalu disebut input type sama dengan teks, jangan lupa ditutup. Input type teks dan name-nya adalah nis. Tujuannya apa? Name ini adalah untuk mendapatkan value dari inputan ini nantinya untuk kita simpan ke dalam database. Ini silahkan kita simpan, kita buka di browser. Nah, di sini ada keterangannya nis, lalu di sini inputan nisnya. Kita lanjutkan untuk nama dan alamat serta nomor HP. Nama, di sebelahnya input type, type-nya teks, name-nya kita buat nama. Jadi name-nya harus beda ya, tidak boleh sama. Di atas ini nis, di bawah ini untuk nama. Kelebihan. Oke. Lalu setelah itu kita buat baris selanjutnya untuk alamat. Input type-nya teks, name-nya alamat, kita simpan. Kita lihat di browser sudah ada nis, nama dan alamat. Nah, di sini kelebihan tanda kurungnya di sini. Kita hapus. Dan terakhir kita tambahkan baris untuk memasukkan nomor HP.
input type nomor HP. Di sini kita bisa menggunakan number karena di database kita menggunakan tipe data integer. Untuk NIS dan nomor HP kita menggunakan integer. Maka di sini type-nya kita ganti saja dengan number agar tidak salah input ya. Untuk NIS kita ganti saja menggunakan number. Kalau kita simpan. Nah, pastikan tag awal dan tag penutupnya harus ada ya. Siku pembuka, kurung pembuka dan kurung penutup. Nah, di sini tag pembuka dan tag penutup. Oke, kita sudah berhasil membuat tabel nomor HP. Kita simpan. Nah, di sini sudah ada inputan NIS, nama, alamat, dan nomor HP. Nah, di sini karena inputannya angka nih, otomatis ya ada bantuannya. Kalau di sini itu berupa nomor atau angka. Nah, di sini kita tambahkan tombol simpan untuk menyimpan data ke dalam database. Dan terakhir, selanjutnya kita tambahkan tr. Oke. Nah, di sini kita masukkan input type. Kalau kita menggunakan button atau tombol, itu kita menamakannya, membuat dengan nama submit. Nah, ini tipe untuk membuat tombol di dalam PHP, di dalam HTML. Input type submit. Name-nya kita ganti dengan value saja. Jadi di buttonnya itu ada tulisan ya, namanya simpan. Oke, kita klik simpan, kita refresh. Nah, di sini sudah ada tombol simpan. Misalnya kita isi angkanya 1, kita klik simpan. Ini belum ada pengaruh apa-apa karena datanya belum kita simpan, belum bisa menyimpan data ke database karena kita belum membuat perintah menyimpan ke dalam database. Kita belum membuat query simpan. Selanjutnya kita akan membuat cara menyimpan data ke dalam database. Seharusnya tersimpan ke dalam database ke tabel siswa. Nah, sekarang kita membuat aksi penyimpanan data ke dalam database. Kita buka text editor kita, lalu kita buat file baru. Kita simpan dengan nama kita buat dengan nama simpan.php. Lalu kita klik save. Oke, pertama kita mulai dengan tag PHP dan diakhiri dengan tag PHP. Lalu kita panggil koneksi database tadi yang berada di dalam file koneksi.php. Itu kita menggunakan include koneksi.php. Kita buat keterangannya ya, koneksi database. Selanjutnya kita akan menangkap data
atau mengambil data yang diinputkan di sini. Data yang diinputkan di dalam tiap-tiap text box ini, kita menggunakan metode post. Kita akan menangkap data dari form yang dikirim. Kita cek lagi ya di tampilan indeks tadi. Data yang kita masukkan itu ada NIS. Kita lihat berdasarkan name ya. Ada NIS, ada nama, lalu ada alamat, dan terakhir nomor HP ya. Dan nomor HP. Lalu di dalam sini kita buat variabel untuk menampungnya. Misalnya NIS kita buat juga dengan nama NIS, string NIS. Nah, metode yang kita gunakan adalah metode post buka kurung siku. Nah, di dalam kurung siku ini adalah nama yang kita buat, nama variabel yang kita buat untuk nama text box-nya. Kalau NIS kita buat dengan nama name-nya itu NIS. Jadi itu yang kita masukkan, NIS. Jangan lupa titik koma belakangnya. Selanjutnya nama, string post nama, terus alamat, string post alamat, terakhir string nomor HP, nomor HP. Setelah itu kita akan menginput data yang sudah kita ambil tadi dari text box-nya, itu sudah kita ambil datanya. Sekarang kita menginputkan data tersebut ke dalam database. Menginput data ke database. MySQL query. Lalu kita panggil koneksi yang kita buat di atas tadi, include koneksi.php. Kita panggil dengan nama koneksi. Kenapa namanya koneksi? Karena di file koneksi.php kita buat dengan nama string koneksi. Jadi dari nama sini ya, bukan dari nama filenya, tapi dari nama variabel koneksi yang kita buat. File koneksi, lalu koma, kita masukkan query menyimpan data ke dalam database, yaitu kita menggunakan insert into. Nama tabelnya kita ingat ya, nama tabel yang kita buat adalah tabel siswa. Insert into siswa. Values itu adalah nilai yang akan kita masukkan, yaitu berdasarkan nilai yang kita tangkap tadi. Jadi namanya sesuaikan dengan nama variabel ini ya, yang menggunakan string. Jadi ketik dulu, ketik 1, lalu nama variabelnya, string NIS, kemudian string nama, koma lagi, string alamat, terakhir string nomor HP. Jangan lupa diakhiri dengan titik koma.
di sini kita bisa lihat kurung pembuka yang warna putih, kurung penutupnya yang berwarna putih. Lalu petik insert ini ditutup dengan petik insert, petik tanda dua petik ya. Lalu di dalam sini ada kurung sebelum buka, kurung biasa, diakhiri dengan kurung. Jadi urutannya sama ya. Ketika tanda kurung, jadi didahulukan dulu tutup kurung. Lalu setelahnya adalah petik 2 dari sini, dan terakhir kurung kerawal dari depan ini. Jadi penutup itu yang duluan itu bakal menjadi bagian terakhir. Gitu urutannya ya. Setelah kita berhasil menyimpan data, kita kembalikan lagi halaman itu ke halaman inputan ini, mengalihkan halaman kembali ke index.php. Perintahnya menggunakan header, lalu dalam kurung location-nya atau lokasinya itu petik 2 ke file index.php. Karena sama-sama di dalam folder yang sama, jadi langsung saja ya kita ketikkan ke index.php. Jangan lupa titik koma. Kita simpan. Setelah kita membuat file simpan, bukan berarti file ini sudah bisa menyimpan data ya. Setelah kita memasukkan data, bukan berarti data kita di sini sudah berhasil disimpan ke database ya. Walaupun kita sudah membuat perintah simpan, karena kita belum memanggil file ini di file index. Jadi kita tambahkan di file index. Di bagian form ini, form aksinya itu menuju ke file simpan. Jadi form action ini aksinya itu kita kirimkan ke file simpan.php, lalu menggunakan metode post. Nah, di sini kita simpan. Di bagian simpan kita menggunakan metode post. Itu maksudnya ya, guna dari metode post ini. Oke, sekarang kita jalankan. Kita buka browser. Kita coba masukkan data baru. Klik simpan. Oke, datanya sudah masuk ya. Oke, sekian video tutorial pada kali ini membuat perintah CRUD atau create, read, update, delete. Tapi bagian satu kita menyimpan data ke dalam database. Sampai jumpa di video selanjutnya.